sendiri ini kondisi di dunia dengan di surga nanti Leluga lebih cakep mana Leluga? Lebih cakep di surga, cuma berarti gue berubah muka, tetap muka gue ini cuma mungkin. Oh, mukanya kayak gitu ya, minim gitu ya Leluga ya, tetap minim ya mukanya walaupun cakep gitu ya. Minimalis maksudnya. Ya, ini kan mau dirubah jadi mukanya siapa enggak? Gue udah puas dengan kayak gini. Dirubah jadi ahli Peter Pan juga gak tahu. Gue merasa ganteng. Nggak, Leluga bisa tahu itu apakah suka bercermin waktu Leluga mampir ke surga itu, datang ke surga, masuk surga itu bercermin dan lihat gitu, kok gue masih kayak gini gitu. Suka Kan lihat gitu. Surga mereka bersaksi. Yang dibawa ke surga itu bukan cuma gue, itu ratusan orang. Ratusan atau mungkin udah bisa dikatakan 1000 ya. Mereka itu kan punya buku. Berarti mereka udah ada orang di surga dong, Le. Tadi Le bilang nggak ada orang di surga. Ada, tapi belum pembagian jatah karena kan ada pengalaman. Maksudnya mereka bisa berkunjung ke surga, mereka belum diizinkan menempati rumah. Surga kan udah disediain. Rumahnya ada segede satu kota gitu, gede-gede. Gede banget ya, Le. Gede banget. Makanya kalau dibikin paling besar ya, seistana lah. Kalau di Yerusalem baru tuh bisa hampir satu kota Bekasi rumahnya. Leluga waktu ke surga, Leluga waktu ke surga dengan surga yang sebegitu besar itu keliling surganya Leluga jalan kaki apa naik ojol atau naik apa, Le? Itu biasanya orang yang dibawa ke surga itu dibawa malaikat atau jalan atau kayak terbang lah biar cepat. Oh, jadi malaikat yang jadi guide-nya gitu ya? Iya. Malaikat juga kan, aduh serem-serem, maksudnya serem-serem. Lu bisa bayangin, malaikat kadang-kadang ada tinggi 10 meter, yang tingginya 10 meter, ada yang kecil seperti peri gitu. Paling besar berapa? Kalau malaikat yang paling besar berapa? Berapa meter? Itu penjaga pintu surga itu, yang Conan bilang ya berapa? Sekitar ada hampir 30 meter kali. Itu Leluga waktu dibawa sama malaikat itu. Leluga tahu nggak? Malaikat Jibril itu badannya besar gimana itu malaikat Jibril? Biasa, perawakannya paling dalam bentuk asli, bentuk asli. 2,5 meter lah. Standar seperti kita kalau Jibril. Kalau di Islam, malaikat Jibril itu sayapnya aja itu bumi tertutupi sayapnya. Sorry, kali itu nggak benar itu. Sorry, maaf ya. Itu nggak benar. Itu saya bilang kan di Islam, bukan di Kristen. Karena orang yang di surga itu udah banyak sekali. Jibril itu perawakannya gagah. Sekitar tingginya 2,5 meter lah. Leluga bilang kan dibawa kelilingnya sama malaikat nih, malaikatnya gede-gede kan, Leluga kan kecil nih. Itu waktu dibawa sama waktu dibawa sama malaikatnya itu posisi dibawanya mereka digigit atau dijepit di kerek atau dijewer atau gimana posisi dibawa sama malaikatnya itu? Ya, dipegang tangannya begini. Oh, dipegang tangannya. Oh iya. Digandeng. Tapi kan tingginya 20 meter, kita kan cuma 1 meter kotor. Gini. Malaikat tinggi, ada yang sedang, ada yang agak kecil, sekitar 2 meter. Ada yang beda-beda. Iya, ada yang seperti peri, sejari gua ini. Cebol gitu ya? Cebol gitu. Ya? Memang bukan cebol. Peri, kayak di film Peter Pan itu. Kayak di film Peter Pan. Laki-laki, kalau peri kan cewek, ini laki-laki gagah, tapi dia kecil dia. Oh, kalau peri cewek, kalau cowok apa? Peri. Ya. Kalau itu kan apa ya? Malaikat-malaikat yang jatuh itu mungkin itu malaikat kecil, peri, itu malaikat yang setan-setan yang jatuh, tapi dia posisinya kecil. Tapi kok pernyataan Bang Luga berbeda sama pendeta Esra Soru terkait malaikat. Kok beda ya? Jangan lo samakan lah. Esra Soru kelasnya apa? Gue ini udah kelasnya udah kelasnya kan guru-guru apa sih? Guru-guru biasa. Masukin Ratnas juga tuh Bang. Jadi Pak Esra Soru itu belum tahu sama ini kayak Bang Luga gitu ya? Ya enggak lah. Paling tahu yang di sekolahnya, pelajaran biologi sekolahnya, belajar bahasa Ibrani, sejarah-sejarah Tianus. Tapi kayak gini bukan levelnya dia lah. Makanya ya bukan yang ngeremehin, tapi bukan levelnya jangan ngomong gitu. Yang kalau dia percaya nih yang mana ini sebenarnya, mau percaya pendeta Esra Soru atau Bang Luga ini? Iya masalahnya. Kalau Esra Soru udah dipercaya
Bang Luga waktu ke surga bertemu sama Yesus nggak? Waktu ke surga Bang Luga bertemu nggak Yang sama di Yesus? surga itu biasanya ketemu dengan Yesus. Yesus yang Bang Luga bawa. duduk di sebelah mana? Pada saat Yesus duduk di sebelah kanan Jadi Bapak, Bang begini. Luga di sebelah kanannya. Gini, jadi itu ini Jarok ya, bukan saya ya. Mm. Jadi tahtanya Bapak besar sekali. Tahtanya Yesus sebelah kanan. Itu cahayanya yang paling yang menonjol dari Yesus adalah cahayanya menerangi semesta. Jadi benar lah yang menerangi surga itu Yesus yang menerangi. Apa itu cuma bilang gemilang aja berwarna-warni seperti jamrut, tapi yang menerangi ruang semesta Yesus. Makanya dia adalah Tuhan cahaya. Duduk di tahta ya berarti ya, Bapak di tahta, Yesus juga di tahta ya duduknya. Iya. Bang Luga di tahta juga nggak duduknya atau di tikar gitu? Atau di mana duduknya Bang Luga? Saya di mana aja Tuhan taruh. Oh di mana aja Tuhan taruh gitu, Saya akan diterima aja gitu. Nah kan Bang Luga kan udah selevel tadi katanya apa? Oh, prophet gitu kan Bang Luga itu. Itu kan bukan diri di hadapan kita. Jadi Bang Luga gini, ada satu kebingungan juga bagi saya. Kan Kristen ini kan banyak denom. Apakah semua Kristen itu nanti masuk surga? Tidak. Berarti kayak Kristen yang kayak si Herdi, Pak Esra Soru, Edis itu gimana itu? Ke neraka. Ke neraka ya? Wow. Makanya mereka marah sama saya. Saya bukannya benci sama mereka, tapi saya ngomong yang pahit gitu. Biar Kalau mereka saya- masuk surga gimana Bang Luga? Biar mereka nggak masuk neraka, masuk surga harus gimana? Mereka Harus Islam. oh. Berarti Ini harus asumsi percaya Luka sebagai ini, sebagai nabi. Dibaptis Islam. berarti Itu Rudi salah. Yohanes di bawah lagi itu. Oh, karena Dia sudah dimasukin neraka, Bang. kalau Paul Zhang gimana? Paul Zhang kan nabi juga kan? Paul Zhang ini dia bermuka dua. Dia di karismatik, dia juga di Protestan. Jadi di posisinya dia di tengah. Dia Oh, panas-panas enggak, dingin-dingin enggak. Lebih Bukan gini. Bukan seminggu di surga, seminggu di neraka enggak kayak Paul Zhang kayak gitu enggak? Paul Zhang itu dia mungkin apa ya, melihat donatur ya. Kalau dia ngomong keras nanti donaturnya mundur. Kalau saya lebih baik saya donatur mundur, yang penting saya ngomong yang benar. Wah, ada donaturnya juga itu ya, Le, ya? Lo jangan salah, yang Oh. waktu saya ngomongin cuma Islam doang yang saya omongin, donatur saya banyak banget, tapi saya ngomong doktrin, donatur saya hampir hilang. Tapi Paul Zhang 70%. bilang dia nggak punya donatur. Mm-mm. Katanya hasil dari jeripaya dia kan apa ada perpuluhan. Ya perpuluhan itu kan donatur juga. Sudah, yang pasti coba pastiin dulu Paul Zhang masuk surga atau neraka. Paul Zhang itu dia setengah, jadi kemungkinan dia masuk Kok bisa gitu? neraka. Tengah-tengah. Bisa gitu ya. Begini Dia seminggu bro. di surga, seminggu di neraka gitu. Bolak Kalau balik. saya sih, Bang, mungkin tergantung ininya, tergantung dia baik apa enggak sama Luga. Kalau pas dia di tengah-tengah, kalau Luga jahat, didorong aja ke Tapi- neraka ya, Luga ya. Tapi Bang Luga, Makanya- saya janji Bang Luga, kalau seandainya saya masuk surga nanti saya datang tengok Bang Luga nanti di neraka. Iya, saya janji nih. Ini saksi semua ya. Apa? Insya Allah saya datang tengok dia nanti. Karena teman saya sudah sering banget ke neraka, kok cuma sekali-kali. Lu Iya. baru mau rencana sebentar. Bukan. Baru kali. Saya nanti masuk surga Bang Luga. Kalau saya masuk surga, insya Allah saya datang tengok Bang Luga Kau nanti. nggak perlu bilang dia masuk surga, saya udah tahu. Nanti ya Bang Luga ya, saya janji deh. Swear. Oke lanjut Bang Ya Luga. kau begini, kan Tuhan bilang, yang rapture aja itu dari 100. Karena Bang Luga, debaters Oten yang saya tahu cuma Bang Luga. Dari dulu, dari saya masih lulus kuliah itu saya kenal cuma Bang Luga. Banyak kan videonya dulu itu kan. Ya, Oke lanjut. Dan dari semua debater, Bang Luga nih yang detail banget tentang surga nih Bang Luga. Detail Iya. banget tentang surga. Terus Sampai Makanya. tukang somai, tukang cilok pun Bang Luga tahu di surga itu. makanya kalau nanya surga itu jangan nanya ke Soru. Nanti paling dia bilangnya halu. Bukan halu, itu kan kenyataan. Makanya kan orang udah terlalu lama menderita. Gini loh, orang kalau udah kelamaan miskin, dikasih duit 1 triliun, dia nggak akan mau terima. Kenapa? Dia nggak percaya, walaupun duit itu dari depannya dia. Kenapa nggak mau terima? Nggak mungkin, itu di depan dia. Mungkin Pak, kenapa? Karena dari 7 turunan, jadi saya nggak pernah megang duit. Seperti itu. Sama juga setelah surga. Sudah terlalu lama disiksa dengan pengharapan-pengharapan yang nggak tiba-tiba dikasih kenyataan, nggak mau percaya.
Jadi kadang gue dibilang halu, ya gue ngerti. Maksud gue maklum. Yang gue ajak ngomong ini sih yang sudah dari turunan, sudah nggak pernah diceritain tentang surga. Jadi pas cerita kaget. Jadi ya namanya saya sebagai intil, Tuhan maklum aja. Namanya mereka sudah nggak pernah di surga. Jadi pas disebut tentang surga, mereka nggak mungkin gimana sih itu loh. Dan juga kalau di sana tuh Pak, Leluga, kalau di sana itu di surga itu ada tubuh kedagingan juga nggak sih kalau di karismatik tuh? Tubuh kemuliaan, tapi bisa Tapi Pak Vivo bilang Bang Luga ini cuma menghayal aja. Gimana itu? dengerin bro, supaya lo jangan seperti kapal yang ambil diombang sana, ombang sana, ombang sana. Dengerin kalau ada orang ngomong siapa lo, cari tahu dia. Vivo takut. Si Vivo Pipo takut tuh orang Bang Luga. gila. Pipo tuh orang, Pipo aki-aki yang belum sunat dia. Kok takut dia sama Bang Luga? Bang Luga, Pipo kok takut sama Bang Pipo Luga? Lihat Bang takut Luga langsung sama Bang kabur. Banyak. Vivo kan penghuni neraka. Tapi ngomong-ngomong si Danci udah disunat dong. Ini nggak dia disunat? Sakit kan? Wah, kalau sunat itu 3 hari sembuh, Bang Luga. Pakai laser tuh nggak sakit kalau pakai laser. Tanya dulu Danci udah besar mana-mana belum sunat lagi. Ntar buah. Kalau Bang Luga udah sunat ya? Bang Luga sunat ya? Tapi Bang Luga sunat teman-teman nggak? Bang Luga sunat nggak Bang Luga? teman-teman saya yang Kristen sunat. Kok Kristen yang ini nggak sunat ya? Saya bingung ini. Beda ya Kristennya ini ya? Nggak tahu. Bang Luga, ceritain dong perang di surga, Bang Luga. Ceritain dong gimana tuh keadaannya perang surga nanti. Perang naga, lawan naga gitu loh. Perang naga itu sebenarnya perang yang terjadi di masa lampau itu Lucifer sebagai pemimpin seperti lalu menarik semua sepertiga yang di bawahnya dia. Itulah yang disebut setan. Katanya Bang Luga, kitab Wahyu kan kitab nubuatan, tapi belum terjadi Bang. Kok bisa kita Enggak. lampau? Itu bisa nubuatan tapi juga bisa menceritakan sudah terjadi. Kalau yang naga itu sudah terjadi. Kalau terjadi berarti iblisnya sudah diusir dong Bang. Kenapa bisa keluar masuk di surga di kitab Wahyu itu? Kitab Wahyu itu sedang menceritakan terjadi di bukan yang akan menceritakan Ya masalahnya gini Bang, kalau itu terjadi masa lampau berarti iblis itu sudah diusir. Tapi kenyataannya iblis masih keluar masuk. memang sudah diusir dari sorga. Kok masih bisa keluar Memang masuk? sudah Bang? diusir Di dari sorga. kitab Wahyu kan keluar masuk. Siapa yang keluar masuk? Mana bisa Di iblis? Ayat 1 bisa Bang. Enggak ada keluar Iblis masuk. ketemu dengan Tuhan. Malah di antara anak-anak Apa Allah itu? itu ada iblis juga. Berarti ini iblis anak-anak Allah juga. Iya, Bang? tapi memang suatu ketika memang diizinin sekali waktu di zaman Ayub. Tapi setelah itu udah pernah lagi. Terus yang didoakan keselamatannya itu kapan itu Bang? Kan di situ Wahyu 7 ayat 10 didoakan semua penghuni surga berdoa kepada Tuhan. Berdoa, keselamatan bagi Allah kami dan anak domba. Ini artinya ketika perang surga terjadi, mereka didoakan keselamatannya Bang oleh penghuni surga. Gimana itu Bang? Bukan. Dia memberikan selamat kepada Tuhan, bukan menyelamatkan Tuhan. Memberikan Keselamatan Bang, bukan selamat. Iya, bukan keselamatan ucapan itu selamat. artinya Keselamatan bagi Allah kami itu artinya doa Bang. Mereka Iya, berdoa itu kepada Tuhan pujian. apa? Itu puji-pujian kepada Tuhan. Keselamatan, kebaikan, kemurahan buat Tuhan. Jadi keselamatan itu kan kedamaian. Itu dipanjatkan kepada Tuhan dalam bentuk puji-pujian. Tuhan kan pasti selamat Bang, pasti damai. Kok masih didoakan lagi keselamatan untuk kedamaian? Bukan didoakan keselamatannya. Itu bentuknya pujian, bukan mau menyelamatkan Tuhan. Itu aja penjelasannya, gak usah ditanya lagi. Oh. Jadi kalau Iya. tentang di antara anak-anak Allah itu Bang, ada iblis juga gimana itu? Iya, memang ada iblis Di antara memang. anak-anak Allah itu Memang dalam satu Dapat iblis ketika memang iblis diizinkan menemui Tuhan. Tapi setelah itu kan sudah nggak ada lagi cerita iblis. kan Bolak-balik di surga, nggak saya bisa. bilang Bang, iblis itu sudah dilempar ke bumi dan dia tidak bakalan balik ke surga. Kenapa dalam Ayub masih bisa balik lagi Bang? Itu masalahnya. Iya, dalam suatu ketika, dalam suatu saat doang, dalam momen itu aja, karena ada memang yang harus dikerjakan, diizinkan sekali. Tapi setelah itu dan sebelumnya pun iblis nggak bisa bolak turun naik, nggak bisa. Kalau iblis bisa ke sorga, ya udah berantem dong sama para malaikat. Gimana sih? Kalau yang dimaksud ini Bang, bintang timur itu yang siapa? Yesus apa iblis?
Bintang timur yang gilang gemilang yang di wahyu itu Yesus. Lalu yang di Yesaya itu siapa bang? Aku telah melimpahkan bintang timur itu dan tidak akan balik lagi. Itu siapa ya bang? Jadi gini, gelar bintang timur itu juga dulu diberikan kepada Lucifer sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Tapi setelah dia jatuh ke dalam dosa, artinya dia sebutan gelar bintang timur itu sudah nggak ada. Ada dalilnya nggak bang? Jadi gelarnya dicabut ya Bang Luga ya, gelarnya. Itu hanya bentuk pujian aja. Itu Bang Ruslan, gelar bintang timur udah dicabut dari Lucifer itu gitu. sejak Jadi, dia jatuh dalam bisa dosa. nggak ditunjukkan dalilnya bahwa gelar itu telah dicabut? Bisa nggak? Itu kan dia udah dilempar dari sorga. Iya, Kan dalilnya dulu. Dong, ada Bang. tuh Kita di harus Yesaya coba. tuh. Di Yesaya di Coba, wahyu. buka. Ini dong. Namun engkau bukan yang terutama lagi karena engkau apa tuh? Emang Bang Ruslan Biasa penting ya tentang bintang di langit itu ya? Ya penting bang, ini kan ada di sini Yesus bilang sendiri, siapa yang memenangkan pertarungan maka dia akan kuberi gelar bintang timur. Berarti Terus di sini bintang timurnya itu nanti buat apa? Apakah dibuat jadi soto atau lontong? Gelar. Bisa ya? Gelar aja. Hormatan. Bisa dimakan nggak Bang bintang timur Bang Luga? sebagai Nabi dapat nggak Pak ya gelar bintang timur itu? Detail-detailnya pahala kita nggak dikasih tahu ya. Tapi yang Bang Luga, bintang timur itu ukurannya berapa sih? Kan gelar bang, bukan bintang betulan, gelar katanya Bang Luga. Jadi katanya Bang Luga di dalam kitab Yesaya kan dikatakan siapa yang menang dan siapa yang memperjuangkan kehendak Tuhan maka dia akan diberi gelar bintang timur. Kalau saya tidak salah dalam kitab Wahyu. Berarti semua itu yang nabi-nabi atau utusan-utusan Tuhan itu akan diberi gelar bintang timur oleh Yesus. Dapat nggak Bang Luga gelar bintang timur itu? Alkitab itu tidak bisa dijelaskan seperti itu. Artinya yang bisa menjelaskan Alkitab itu harus orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kamu kan Iya, jadi Bang tidak Ruslan penuh Roh harus Kudus. dipenuhi Roh Kudus dulu. Sorry ya, kamu kan roh setan yang ada di dalam diri kamu. Jadi Bawa pintu surga enggak? Itu bang, Bawa kalau uang roh enggak? setan itu dengan Roh Kudus itu beda gimana bang? Bedanya gimana? Luga. jangan ada roh setan. Kalau saya bertanya, bang dari mana Anda tahu itu roh setan? Kan saya bertanya, saya tidak Iya. mencuri abang, saya bertanya. Kamu berarti jangan. Kau kalau bertanya jangan berarti. Makanya bang, kalau saya Bertanya bertanya itu, saya bertanya itu tentu saya ingin penjelasan yang lebih lanjut, yang lebih detail, bukan hanya sepotong lalu saya menerima begitu aja. Iya, kan Betul. saya bilang tidak semua itu dijawab pertanyaan kita karena juga ada rahasia-rahasia. Karena apalagi yang nanya misalnya tukang sayur kayak kamu, pertanyaannya nggak boleh terlalu banyak, cukup yang sebatas yang kamu sanggup tampung. Kamu nampungnya misalnya 1 kilo, jangan kamu tanyakan yang 5.000 kilo, nanti kamu pecah palanya. Begini bang, kalau tadi abang bilang bahwa kitab Wahyu itu bukan bisa bercerita tentang masa lalu, sedangkan saya pernah berdialog dengan denom yang lain, bang katanya kitab Wahyu itu kitab nubuatan atau Iya, pseudomatis. Pseudomatis itu kan Iya, artinya memang sesuatu yang nubuatan terjadi bang. Tapi Artinya di sini nubuatan- perang naga itu belum terjadi bang. Abang bilang sudah terjadi. Gimana sih abang? kitab Saya Wahyu itu tahu ada bang, kitab pseudomatis yang dikatakan oleh para bapak-bapak gereja. kitab nubuatan itu ada yang nubuatan, ada yang enggak nubuatan. Nah kalau kamu mau lebih percaya kepada denom yang lain, ya silakan kamu nanyanya sama dia aja biar lebih jelas. Berarti tentang pemahaman kitab Wahyu itu ada yang kontradiksi dong bang. Tidak sama-sama. Tidak semua orang sanggup menjelaskan kitab Wahyu. Sama seperti begini. Ada orang gembel, ada orang yang duitnya 100 juta, ada orang duitnya yang 100 M, ada duitnya orangnya 1 triliun, ada duitnya yang 200 triliun, bahkan ada duitnya yang 3.000 triliun. Sama juga dengan mempelajari kitab. Ada yang cetek, ada yang setengah cetek, ada yang tambah cetek, ada yang gila, ada yang terlalu gila. Jadi kamu tuh ada di mana? Ada Abang yang ini 100 masuk dalam juta, golongan yang mana bang? 50 juta, Abang 30 juta. Karena ada orang duitnya juga 3.000 ini masuk triliun. dalam golongan mana? Apakah yang cetek, gila atau setengah gila yang paling gila? Kan saya bilang saya masuknya di internasional. Serah kamu. Nah, kalau kamu nanya yang kapasitas 2 GB itu. kelas-kelas 2-3 orang, kelas-kelas ngumpul-ngumpul komunitas 4-5 orang, kan beda. Bang Luga, Kalau kamu Bang Luga waktu di surga katanya ketemu sama Yesus sih Bang. Ketemu. Ya orang di sorga bosnya dia. Ketemu Bang Luga. Ya terus Terus ada komunikasi nggak Bang Luga? ya adalah dia mengatakan bahwa dunia ini telah menyesatkan si iblis, telah menyesatkan dunia untuk tidak mengenal dia, padahal akulah yang pemilik sorga. Tapi si iblis menuduh Yesus jadi nabi kan, ya akhirnya hukumannya lautan api lah. Abang dikenal nggak? Dikenal dong, gimana sih? Oh, dikenal. Internasional ya Bang ya? Internasional. Makanya Agama-agama ini dikenal. kan sebenarnya
agama ini kan sebenarnya palsu, tapi ya mau diapain lagi, kalian sudah mau diapain, udah kepincut, susah kalau udah kepincut. Karena kan ke surga juga kan sulit, lebih sulit orang masuk surga daripada masuk Ya, lebih mudah ini onta masuk jarum, lubang nah jarum bang. susah masuk surga itu. Ini Bang kan abang masuk surga gitu. gini, masuk surga itu kan tantangannya apa? Tantangannya adalah agama. Agama itu kan tahu sendiri. Harus Tapi pakai nyatanya sorban. udah gampang tuh dibawa masuk surga tuh. Ya karena saya sudah membayar harganya. Kalau Abang bawa kunci nggak? Abang bawa kunci nggak? musuh terbesar orang masuk surga itu adalah agama. Agama ini bicara tentang fashion, baju, pakaian. Coba orang yang beragama pasti ada pakaiannya, ada gamisnya, ada sorban. Inilah yang paling berat dilawan. Nggak masuk surga bang, nggak masuk Karena surga itu. gini, kalau orang itu pakai sorban, pakai baju gamis hanya untuk dilihat orang, bukan untuk menyembah Tuhan. Nanti biar gue dilihat rajin sholat, nanti gue dilihat biar gue kelihatannya alim. Kan tujuannya cuma itu doang. Oh, Bang Lugas. Berarti lu kan ada punya agama ya ini ya. Bang Lugas, so tahu Bang Lugas Makanya. kayak gitu bang. Makanya kita tuh menyembah Tuhan tuh pakai apa adanya. Bila perlu pakai kemeja biasa, pakai kaos, supaya nggak jadi ini kan pakai jubah. Akhirnya orang ngeliatin lu bukan ngeliatin Tuhan. Iya kan, makanya agama itu kan senjata agama Ya, terkuat begini adalah bang, fashion. kalau hubungan kita dengan Tuhan pribadi-pribadi bang, kita nggak saling lihat gitu loh. Ngapain lihat perbuatannya orang? Iya, musuh utama dunia itu agama. Agama tuh senjata utama itu fashion, pakaian. Jilbab. Berarti Leluga ini udah punya agama gitu. Memang Yesus di surga mengatakan, juga, di surga nih, masih pakai pakaian ya. senjata agama yang terkuat adalah ada di Matius 23 ayat 33. Lihat ahli Taurat, mereka memakai jubah panjang, mereka mengikat tali di kepala. Semua yang mereka lakukan cuma dengan satu tujuan, cuma untuk dilihat orang. Perintah Itu Tuhan yang itu bang dalam kitab Itu yang Taurat. ngomong Yesus loh. Ada kok perintah Tuhan bang, bagaimana caranya berpakaian kok dalam kitab Taurat. Yesus kan ngomong, orang pakai jubah memimpin agama hanya untuk dilihat orang doang, bukan menyembah Tuhan. Nah, itu yang ngomong Yesus. Pastor pakai jubah itu gimana bang? Sama. Makanya pastor itu agama, yang bukan agama cuma Kristen. Lo lihat orang Kristen kalau khotbah pakai kaos. Bang Luga, lebih bagus pakai pakaian atau enggak? Setidaknya lo pakai kemeja yang rapi, pakai jaket. Tapi lebih mulia yang enggak pakai pakaian, Bang Luga. Bukannya jadi si goblok satu ini. Bukannya jadi nggak jadi pakai pakaian, maksudnya pakaiannya biasa aja supaya fokusnya ke Tuhan. Kalau lo pakai jubah, Kan caranya kita melihat Nabi kalau dia telanjang kan, baru kita bisa pastikan dia Nabi. jadi musuh utama agama, senjata nomor satu agama itu pakaian. Makanya lihat semua agama di dunia ya, lihat Buddha dia pakai jubah orange. Terus apa lagi? Hindu pakai jubah. Iya, terus Katolik apalagi lebih parah dari lu. lu aja yang nggak pakai jubah bang. Seharusnya lu Iya, yang makanya pakai, Bang. satu-satunya Astaga, satu-satunya kok semua yang orang melawan- pakai jubah dengan satu-satunya yang agamanya. melawan agama itu cuma Kristen. Makanya disebut Kristen itu bukan agama, karena agama itu senjata utamanya jubah. Coba ada nggak agama disuruh nggak pakai jubah, dia suruh khotbah, pasti nggak mau. Misalnya nih Habib Rizik nih, berani nggak Habib Rizik khotbah di Stadion Gelora Bung Karno misalnya, pakai jeans pakai kaos, berani nggak? Nggak berani. Gue kasih 1 M dan dia pasti nggak mau. Tapi kalau misalnya gue nih disuruh khotbah pakai meja pakai jeans, gue khotbah. Kalau misalnya nggak berani, pastor apalagi, lu berani suruh pastor pakai jeans pakai kaos atau pakai kemeja deh biar agak rapian dikit, suruh khotbah nggak akan mau. Paus misalnya Paus Fransiskus pakai jeans pakai kaos suruh jalan di Vatikan, nggak akan. Senjata agama itu nomor 1 itu jubah. Siapa yang berani mengalahkan jubah, dia menang mengalahkan dunia. Ini Bang Itu Luga. yang paling musuh terbesar manusia itu jubah. Bang Makanya Luga lu- kan Nabi. Iya. Itulah- Bagaimana itulah- caranya bisa ketahui di apa nih dijadikan Nabi? Apakah sama seperti waktu Nuh dan Saul gitu? Sama ya? Makanya kenabian itu diketahukan dari mujizat, bukan dari jubah. Oh, Orang kan bukan. banyak itu gara-gara jubah. Ada kan kayak tertulis di Bible itu kan seperti contohnya ini siapa ya? Nggak ada nabi dinubuatkan itu nggak ada. Yang dinubuatkan Bang. cuma Tuhan. Ini Kalau Yesus pakai jubah itu enggak ada bang? di kitab 1 Samuel 19:24 itu Bang. Kalau kita mau tahu dia Nabi, dia harus telanjang dulu. Nggak. Musa Coba baca bilangan kitab 15, 1 Samuel Bang. 19:24. nggak. Bang, bilangan 15 perintah berjubah.
Ia Saul pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sepanjang hari dan malam itu. Itulah sebabnya orang-orang berkata Saul termasuk golongan nabi. Enggak. Itu cuma kejadiannya seperti itu, tapi itu bukan suatu ajaran atau perintah. Jadi gini. Itu juga Daud juga telanjang ini sehingga dia dipanggil nabi. Iya, tapi bukan berarti gara-gara itu dia jadi nabi. Makanya saya mau cross check, Bang Luga pernah telanjang nggak? Iya, syarat jadi nabi bukan gara-gara telanjang. Gitu. Syarat jadi nabi bukan gara-gara telanjang, tapi senjata tuh musuh terbesar Tuhan itu cuma satu sebenarnya, itu agama. Agama senjata utamanya jubah. Makanya Emang Tuhan punya agama? musuh utama Tuhan adalah agama. Ya kapan Tuhan punya musuh? Pakai apa? Dasarnya apa kok Tuhan punya musuh? Musuh itu dalam artian yang tidak disukai oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan menjadi berantem. Enggak, artinya Kalau yang menurut disukai KBBI, kata musuh itu berarti orangnya itu setara dengan kita atau bisa lebih kuat dari kita. Itu musuh. Ya kita kan nggak ngomongin KBBI. Berarti musuhnya KBBI Tuhan kan lebih bukan kuat dari Tuhan. Tuhan gitu. Nah, enggak. Maksudnya kita ini nggak ngomong. Jangan-jangan Tuhannya lagi dicobain gitu sama iblis. Gantian ngomong ya. Ya. Gitu. Jadi musuh utama Tuhan di dunia ini adalah agama, dan agama senjatanya adalah jubah. Makanya ahli-ahli Taurat itu dikecam sama Yesus. Engkau memakai jubah dan ikat tali di atas kepalamu hanya untuk dilihat orang. Mereka suka mencari penghormatan di pasar. Jadi mereka suka petantang-petantang di pasar, cuma pengen dilihat orang. Jadi agama itu sebenarnya ada cuma satu, cuma pengen dilihat. Kita kan ketahui Ada ayatnya nggak, nih. Bentar. Ada Matius 23. Jadi Supaya enak lah. iya. Matius 23 kan dikatakan, Yesus kan berkata, Matius 23 ayat 10 kalau nggak salah. Mereka memakai jubah dan ikat tali sembahyang hanya untuk dilihat orang. Mereka suka mencari penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Kalau sekarang Pak Ustadz, Pak Haji, Pak Kiai, gitu. Kalau dulu rabi. Kalau sekarang Pak Haji, Ustadz, itu. Rabi-rabi yang sering rubah Taurat. Ya sama itu. Rabi sama Ustadz kan artinya sama, guru kan. Gitu, kan. Nah, itulah musuhnya Tuhan nomor satu. Suka dipanggil Pak Pendeta, Pak Ustadz. Itu musuh Tuhan. Makanya saya nggak mau gelar pendeta. Yesus dipanggil rabi, Bang. Apa? Pakai jubah. Yesus dipanggil rabi dan jubah. Katanya itu Bang, tadi saya nanya apakah Yesus juga dulu itu pakai jubah karena Yesus tuh kan dipanggil nabi juga. Betul. Yesus tuh pakai jubah wajar karena dia Tuhan. Nah, ya itu. Nah, Masa lu Tuhan siapa? melarang orang pakai jubah tapi dia pakai jubah itu gimana? Tidak melarang orang. Tapi agama memakai jubah menjadi senjata melawan Tuhan. Bang Luga ini nggak bisa ngebedain mana aturan yang baik, mana orang munafik, mana orang Iya. yang kita. Makanya jangan jadi standar. dari sejarah, dengerin ya, dari sejarah Enggak, dunia. tadi ayat yang kau baca aja itu menunjukkan tampilannya tidak sesuai dengan niat yang ada di hatinya gitu loh. Masa jadi musuh utama indikasinya orang berjubah, bukan gitulah menilainya. Sekarang, Jubah itu dengerin. kan sekarang gini, Anda mau menghadap presiden aja pakaiannya harus rapi. Masa mau menghadap Tuhan pakaiannya cumpang camping? Memang tampilannya itu harus bagus, tapi juga tampilan hati juga harus bagus gitu, Bang. Jangan cuma wajah depannya aja, Oke. tapi dalamnya Cuman berantakan. begini Bang, setelah saya baca, itu saya bisa mengambil kesimpulan Bang Luga ini belum sah jadi nabi. Karena menurut di catatan di Bible ini kan, ya jadi nabi itu harus bugil dulu di depan umum, baru bisa disahkan jadi nabi. Bang Luga kan Muhammad belum pernah bugil nggak di depan umum? Hah? Muhammad Bukan, ini kan dari Bible, nabi-nabi Kristen. Iya, Kalau berarti Islam kan Muhammad beda. belum jadi nabi, berarti Ini kan yang di Bible. Kristen, bukan di Islam. Kalau di Islam mah nabi-nabinya mulia. Nabi Iya, Nuh belum tapi pernah kan- telanjang, Nabi Daud kan- belum pernah telanjang, dan orangnya Alkitab itu kan akhlaknya untuk baik. segala bangsa. Gitu. Kan Alkitab itu beda. Yang saya kan maksud kamu- ini kan nabi ya, di kamu kan- Bible. kamu diam Kalau dulu. di Al-Quran lagi. Ya saya Ya, satu menit kamu ya, diam satu menit ya, satu menit aja. Ya, kamu diam Ya. dulu. Kan kamu kan mengatakan Muhammad nabi terakhir. Nah, lalu nabi-nabi yang sebelumnya itu kan yang ada di dalam Alkitab itu. Al-Quran juga mengakui bahwa nabi di Alkitab itu nabi seperti Musa. Nah, persyaratannya bugil. Nah, sekarang gue tanya, Muhammad pernah bugil gak? Ya, oke, saya jawab. Terima kasih. Jadi gini, Bang Luga, di dalam Bible, ini kata-kata di Bible loh, di Bible nabi-nabinya semua gitu, mulai dari Nuh, dari Ibrahim, Daud, itu ada versi bugilnya gitu. Tapi kalau di Al-Quran, nabi-nabinya itu orangnya akhlaknya baik, nggak ada yang pernah bugil. Auratnya dijaga semua. Itu versi Islam gitu. Makanya saya bingung, Bang Luga ini kalau seandainya mau jadi nabi sesuai dengan
versi yang di Bibel. Bang Luga harus bugil dong. Kamu Gitu kan. itu selalu menafsirkan ayat kitab suci. Oke, pertanyaan kayak gini gak usah gue jawab, capek gue. Jadi yang lain aja, kembali ke yang tadi aja. Jadi gini, Sedikit Bang, kita Bang Luga. perhatikan semua agama, tidak ada satupun yang tidak. Semua bersenjatakan jubah. Katolik, Islam, Yahudi apalagi. Itu kalau nggak jenggotnya nggak panjang, nggak rapi dia. Makanya kan ada kemarin Ustadz bilang, kau dicintai oleh Allah bukan karena jenggotmu panjang, bukan karena celanamu cingkrang, bukan karena kau pakai jubah. Itu yang ngomong Ustadz siapa ya, Ustadz di TV tuh. Tanggung jawab. Tapi dari Tanggung hati, jawab, karena Bang. Siapa Ustadznya namanya, pakai Bang? Siapa namanya? pakai sweater Ustadznya. Siapa Waktu itu namanya, gua nonton di TikTok. Bang? Oh, Ustadz pakai Kamu tuh jadi Islam. Twitter. Kalau pakai sweater berarti ustadznya di daerah salju itu karena dingin. Nah makanya Ustadz itu ngomong, kamu tuh Islam, dicintai Allah bukan karena jidatmu hitam. Benar juga sih, apa urusannya jidat hitam jadi mencintai Tuhan kan? Celana cingkrang. Makanya gue udah bilang senjata agama itu juga pakaian fashion. Makanya ada Citayam Fashion Week. Semua tuh memberhalakan pakaian. Lo sekarang lagi viral. Kenapa? Orang berlomba-lomba pengen nunjukin bajunya. Itu cuma nunjukin kesombongannya. Ujung-ujungnya dilelepin lah di neraka. Jadi itu sifat manusia, Pak. Bang Iya, Luga. makanya agama itu yang buatan yang dilarang Bang, menyetarakan Tuhan, gitu loh. Jangan kalau Agama Tuhan itu- pakai sorban, agama Tuhan itu- pakai apa namanya, jubah, terus kalau manusia pakai jubah, lalu itu yang dikatakan setara, Bang, salah, Bang. Agama itu bukan Jangan tersesat, menyatakan Bang. melebihi Tuhan. Agama itu udah melebihi Tuhan. Justru agama lah yang memperkenalkan Tuhan itu, Bang. Salah. Nah, Diam dulu. Gantian ngomong. Dan agama itu ada hanya untuk melawan Yesus. Lu perhatikan. Hindu melawan Yesus nggak percaya sebagai Tuhan. Hindu tuh menyembah dewa-dewa Krishna, dewa Siwa. Islam menolak Yesus Tuhan, menyembah Allah. Penyembah dewa sama penyembah Allah itu sama tujuannya, sama-sama menolak Yesus Tuhan. Berarti kan kita tahu ini di balik ini siapa. Buddha juga sama, botak, kepala botak. Menolak Yesus sebagai Tuhan. Tapi Buddha bersamaan dengan Muslim sama-sama menolak Yesus Tuhan. Berarti semua ini nih sebenarnya perusahaan yang sama, cuma beda merek. Mereknya ada yang Islam. Tapi ujung-ujungnya semua menolak ketuhanan Yesus. rontok imanan kami kalau kami nggak mengimani kalau Yesus itu utusan, Bang. Rontok. Iya, lo tuh sama Buddha, penyembah dewa Siddhartha Gautama. Buddha itu juga nolak Yesus sebagai Tuhan. Berarti lo sama. Beda merek, satu Orang perusahaan. Yesus kan ngajanya yang tersesat, Bang, dari Israel. Iya, penyembah patung juga mengatakan Yesus bukan Tuhan. Berarti lo sama penyembah patung. Iya kan? Besok kalau ke surga pinjam kuncinya, Bang, ya. Sekarang aku tanya, apa lo bedanya sama Buddha? Gue tanya. Buddha nyembah patung, Beda. lu nyangka sebagai Tuhan. Lu juga nyangka sebagai Kita Tuhan. menyembah dewa, kita menyembah Allah. Kalau Islam Iya, menyembah tapi Allah. penyembah dewa sama penyembah Allah sama-sama satu hati, satu sepakat menolak ketuhanan Yesus. Berarti kan lo sebenarnya satu perusahaan, cuma beda merek. Masa gitu aja lo nggak bisa ngerti? Permainan. Gimana kalau dibalik? Sama juga Leluga ini sama penyembah dewa-dewa itu. Leluga menyembah manusia. Kalau itu Gimana kan, kalau dibalik? karena kan Yesusnya kan bangkit dari antara orang mati, dewanya kagak bisa bangkit. Beda. Kalau lu Hindu menolak Yesus Tuhan, nyembah dewa Siwa, nyembah sapi. Penyembah sapi aja sama dengan lu, sama-sama nolak Yesus sebagai Tuhan. Itu penyembah sapi ya. Terus yang kedua, Yang sana kan menyembah sapi. Kami menyembah Tapi sama. pencipta sapi dan manusia. Tapi Leluga Nah. menyembah manusia itu gimana? tapi penyembah sapi itu sama-sama nolak Yesus Tuhan bareng lu. Bukan masalahnya nolak, Bang. Masalahnya Abang kena tahu ajaran Islam nggak? Masalahnya Abang lu pernah membuka hati untuk belajar Islam nggak? Gitu loh. ngapain Iya. dibuka? Udah jelas kok. Enggak, biar apa? Biar persepsi Abang itu berubah. Setidaknya Berubah apa? pelajarilah. Kan? Setidaknya Udah kita tahu siapa pelajarilah. neraka, kita udah tahu siapa aja. Bukan masalah neraka itu surga, Bang. Masalah bagaimana mau ke surga kalau kehidupannya seperti Abang kayak gini, aku juga nggak berani jamin, Bang. Abang udah nikah belum? Udah sunat belum? Kan? Makanya untuk membuktikan itu harus dibuat mujizat, nggak bisa cuma ngomong-ngomong emeng-emeng mujizat. Kalau mujizat, musir Ada. setan, aku bisa, Bang. Musir setan Membangkitkan bisa. orang mati, Muhammad bisa bangkit ya dari kematian. Nah, itu Nggak bisa. Ya, jangan kita, samakan Nabi sama Bang. Tuhan. Boleh. Bagaimana sih, Abang? Siapa? Kalau musir setan, Loh, aku saya kan nggak bisa bandingin musir Yesus setan, dengan Bang. Muhammad. Yesus bisa bangkit. Kenapa Abang Muhammad kelebihannya bisa? apa? Abang mujizatnya apa?
Bang Luga mujizatnya? Saya tidak menjual mujizat saya membawa mujizat Yesus yang bisa bangkit dari antara orang mati, sementara nabimu nggak sanggup bangkit. Enggak sih, Abang Luga maksud saya, Bang Luga sendiri. Saya nggak perlu cerita mujizatnya diri apa? saya nggak penting untuk diceritain. Lah Yang penting kemarin mujizat Yesus. kemarin cerita. Ya, tapi dasarnya bukan saya, dasarnya tapi Yesus. Pondasinya Yesus, bangkit dari kematian, nabimu nggak bisa bangkit. Nah, kalau ngusir setan kayak Bang Luga di sini juga banyak dukun-dukun, Bang. Lo nggak usah ngusir setan, lu membuktikan nabi lu bangkit itu tidak bisa. Gimana lo mau bisa ngusir setan? Bang Luga di-prank sama Yesus, Bang. Kok percaya banget sih? Dia prank Yesus kan- apaan Yesus? Yesus kan nggak prank. Jadi dengan terbunuhnya Yesus di tiang salib itu kan menghapus dosa manusia. Ujung-ujungnya Yesus nggak mati kan begitu. Jadi kan nge-prank, Bang. Itu bukan ngeprank, dia sudah menebus dosa selama 3 hari. Dia bangkit, membuktikan dia Tuhan. Kok ngeprank sih, bangkit dari antara orang mati kok ngeprank? Ngeprank itu bukan seperti itu, ngeprank Muhammad aja gak bisa bangkit. Kalau Muhammad bangkit dari antara orang mati, gue masuk Islam. Lah, Ini cara omongan gue. Nabi Muhammad itu kan manusia, Bang. Iya, Yesus juga sama-sama manusia. Lah, Kan sama-sama manusia. berarti Bang Luga sembah manusia. Iya. Saya lebih baik menyembah manusia, tapi Lah. bisa bangkit dari antara orang mati. Yesus barusan bilangnya manusia. Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Lah, berarti manusia. Iya, dia itu Tuhan. Tuhannya badannya badan manusia, rohnya Tuhan. Roh Allah, Roh Kudus. Aku juga punya roh, Bang. Aku juga punya badan. Roh kau ya, roh kau sendiri. Nah, artinya mungkin rohnya dia juga sama rohnya apa? Enggak sama dong. Lu besok juga ditikam orang, lu mati loh. Kemarin gue lihat di mana tuh Ya udah, roh saya nggak mati, Bang. Roh saya nggak mati. Kemarin Badannya mati. ditabrak di Cibubur, dilindas 10 orang naik motor, dilindas semua, kepalanya pecah, mati kok. Jelas mati lah, Bang. Iya, Kepalanya makanya pecah. kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, Nabi lu kagak bisa bangkit. Padahal sama-sama manusia, Yesus bisa bangkit, Nabi lu kagak. Padahal ngaku Nabi paling tinggi, Dia- mengaku lebih tinggi dari Yesus. Maksudnya apa sih, Bang? Selamat dari orang mati, maksudnya diselamatkan dari kematian atau gimana? Muhammad bisa nggak menyelamatkan Enggak, diri? Yesus itu diselamatkan dari kematian, gitu loh, Bang. Itu maksudnya. Iya, intinya Yesus bangkit dari antara orang mati, Muhammad kagak bisa. Kalau Muhammad begini loh, bisa Bang. bangkit Kalau dari diselamatkan orang dari orang mati, berarti dia belum mati, Bang. Karena Bukan diselamatkan kalau diselamatkan dari kecelakaan, apakah kecelakaan dulu, Bang? Orang mati, Baru diselamatkan. bukan diselamatkan, bangkit dari antara orang mati. Ngaco lu ngarang. Ya makanya saya bilang itu pura-pura mati, Bang. 3 hari doang. Kok pura-pura mati? Iya. Supaya genap lah nubuat yang Kan sudah jelas dia mati selama 3 hari, bangkit dari kematian, naik ke surga hidup-hidup lagi, badan-badannya naik. Nah Muhammad oke deh kalau mau jaga mati. Muhammad bisa nggak badan-badannya naik hidup-hidup ke atas? Nggak nggak bisa. bisa, Bang, nggak bisa. Makanya gue nggak mau masuk Islam gara-gara Nabi lu bisa. Nggak usah masuk Islam, Bang. Nggak usah masuk Islam, nggak usah. Ya iyalah. Nggak usah, nggak usah. Kita tambah pusing lagi. Kita ini mau cari miskin, kita ini mau cari, masa kita udah kaya suruh turun lagi jadi orang miskin, gimana sih? Oh, udah kaya, Bang. Kaya itu artinya kita hidup kekal, kita dijamin kematian kita terjamin, itu namanya kaya. Kalau mati di kuburan namanya orang miskin. Hidup kekal itu kan percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan Yesus itu adalah utusan, Bang. Itu hidup yang kekal, kan? Balik lagi sih, Iya, kan? Nabi lo mati. Ya hidup yang kekal, karena kan belum proses penghakiman, Bang. Iya, Yesus itu percaya satu-satunya yang diutus itu bangkit naik ke sorga. Nabi lo kagak bangkit, itu yang lo cari, lo fokusin. Musa mati ikut juga. Musa mati. Makanya kita nggak ikut Musa, kita ikut Yesus. Musa kan cuma pelengkap. Ya, tapi Musa kok kitabnya Musa kamu ambil. Musa itu pelengkap, bukan pondasi. Pondasinya udah ada, baru kita boleh baca kitab orang. Asal kita udah pegang pondasinya, itu kan kagak. Pondasi kagak ada, main baca-baca kitab orang. Bapak aja sebagai formalitas dipikir. Karena dulu kan Bapak punya firman. Ujung-ujungnya Bapak ditinggalin, firman aja yang disembah. Ajaran kau itu harus ada mujizat yang menjamin. Kau kan nggak ada mujizat, jadi omongan kau tuh dianggapnya sampah. Nah, omongannya Abang sekarang ini bukan sampah, bukan? Kan kebangkitan dari Yesus itu yang Kebenaran. menjamin. Udah kalah lu, kasihan lu. Udah. Bukan masalah kalah, Bang. Kasihan Kasihan aja lah, kasihan lah sama Abang. Oh ya dikasih. Kayak gini loh. Gila. Enggak, masalahnya Abang ini kan katanya Nabi gitu. Yang sebenarnya itu lagi Nabi enggak, yang seharusnya Nabi itu tugasnya bagaimana dia meluruskan ajaran-ajaran yang sudah makanya saya diberikan. meluruskan Yesus Lah, bukan ada kami, Bang. mati. Tapi Kan ya saya di sudah kasih. kaumnya Abang lah. Saya itu. sudah kasih solusi yang terbesar. Rumusnya saya udah kasih. Rumusnya adalah 1 tambah 1, 2.
Yesus mati, tiga. Yesus mati bangkit, Muhammad tidak bangkit, itu rumusnya. Jangan lari dari rumus. Coba Rumusnya udah sadarkan muka tembok dulu bang. Coba abang sadarkan muka tembok. Muhammad si Alidara, bagaimana dia menghujat abang? Bagaimana dia biarin menghujat aja, Anda? dia kan namanya juga orang yang sedang kerasukan. Biarin aja. Kasihan loh, Nabi loh. Ini tuh yang saya hormat luar biasa sama abang. Beneran. Ya namanya juga, itulah gunanya neraka ada. Kalau nggak ada, Tapi nggak ada semua neraka, semua Kalau loga Nabi harusnya lidara dikutuk itu. lidara nggak kukutuk juga udah terkutuk. Masuk neraka nggak itu lidara bang? Masuklah bareng lu. kalau kami di Islam dibahasakan seperti yang dibilang Alidara. Kalau begini aja deh, luar biasa sampai capek. dikatakan Muhammad bangkit, ibunya gitu. Nabi Muhammad bangkit, gue masuk Islam. Nggak usah masuk Islam bang, nggak usah. Iya makanya. Gimana sih? Kalau Yesus itu bangkit sendiri apa dibangkitkan, Le? Bangkit sendiri lah, cok. Mana ayatnya, Le? Coba. Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus itu rohnya Yesus, sama aja. Itu kan matematikanya cuma dibolak-balik aja. Tetap dibangkitkan itu. Yang membangkitkan Yesus Roh Kudus rohnya Yesus, berarti Yesus bangkit pakai rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Matius 12 ayat 28, Roma 8 ayat 11. Rahmat dan Berarti Roh Kudus salah. Iya dong. Itu Bapak Allah. Ya, Berarti ada dua Allah kan? Yesus itu satu. Tuh. Roh Kudus Allah tadi ya, Bapak Allah ya. Roh Berarti kan Kudus ada dua Allah. Allah anak, Allah juga. Nih, pikiran disebut Allah Bapa, hati disebut Allah Anak, roh disebut Allah Roh Kudus. Pikiran, hati, dan roh itu satu. Kenapa dibagi-bagi bagian tubuh yang itu bang? Kenapa dibagi? Ya karena tugasnya berbeda-beda. Nah itu bikin pusing bang. Bukan bikin pusing, pikiran Itu kan satu kesatuan bang. Itu satu Dengerin. kesatuan. Iya, satu kesatuan tapi beda tugas. Pikiran itu tugasnya itu mengatur, hati tugasnya menerangi, roh tugasnya memberikan kekuatan. Oh gitu. Beda-beda tugas, misalnya pengennya yang satu pengen bumi bunda, terus yang satu bumi kota, ya nggak match toh. Enggak dong. Kalau pikiran memerintahkan hati kan nurut. Kalau nggak nurut namanya bukan manusia lagi. Gimana? Repot banget sih bang. Ayo, kita Repot banget. rumit. Itu kagak repot. Lu juga bisa ngomong kan karena otak lu yang nyuruh lu ngomong kan? Kagak, aku dengar suara abang kayak aku mau jawab abang. Iya kan, karena kamu otak memerintah mulut untuk berbicara, Pak. Maka tubuh. Enggak, aku dengar suaranya abang, aku punya telinga. Masuk ke saraf aku, ada namanya saraf sensorik ya bang. Saraf sensorik ini memerintahkan saraf motorik. Saraf motorik. Ya iya, inilah yang otak bekerja. memerintah- Ya, inilah otak yang memerintah bekerja. tubuh untuk Kenapa bertindak. ini dijadi bagian? Sama Ini satu itu. bagian gitu loh. Emang satu, otak memerintah tubuh. Kalau untuk dipotong bertindak. otak lo, apa bisa bekerja bagian yang lain? Iya Apa makanya bisa? itu satu. Tapi kan di situ bedakan bang. Jadi 3 pribadi yang berbeda. Bukan 3 pribadi yang berbeda, 3 bagian. Bapak itu pikirannya, Yesus itu hatinya, Roh Kudus itu rohnya, itu satu orang, satu Allah. Oh, tapi terbukti Berarti bukan pada waktu Yesus, pribadi, gitu. Yesus disalib di sungai itu Allah di langit itu ngomong inilah anakku yang kukasih, kan berarti ada 2 oknum itu. Itu belum apa namanya? Itu Merpati ketiganya yang itu, berwujud merpati. iya, ketiganya itu connecting. Ketiganya connecting itu. Kalau Bapak yang ngomong, ya omongannya Bapak. Kalau Yesus yang ngomong, itu dari Bapak juga. Itu connecting. Ketiganya itu sirkulasinya itu connecting. Yang hidup berjalan di Yesus pas di dunia itu Tuhan juga bang. Satu kesatuan. Yesus itu hati. Lu tahu hati gak? Hati tahu nggak sih hati? Tahu lah hati. Hati sama pikiran beda nggak? Beda lah. Nah udah. Hati ya Yesus kalbu. Tapi kan berjalan di dunia, sosoknya itu badannya, pribadi. tubuhnya. Oh. Rohnya adalah roh Allah. Rohnya Yesus itu Roh Kudus. Bukan Yesus punya roh sendiri. Terus rohnya Yesus sendiri yang kemanusiaannya di mana? Rohnya Yesus itu Roh Kudus. Rohnya Yesus nggak ada. Yang ada tuh Roh Kudus. Yesus itu kata-kata. Roh Kudus Kata-kata itu sama- Tuhan. Kan dikatakan roh Allah turun seperti burung merpati. Itu roh Tuhan, bukan roh Nabi itu. Berarti kan pisah di sana. Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan pisah-pisah karena dia itu sifatnya Oh. maha hadir. Ya tapi kan penjelasannya tadi Yesus itu berjalan itu satu hakikat ya. Ada Tuhannya, ada rohnya, ada Iya, fisiknya. Tuhan itu tidak terbatas. Kita nggak bisa membatasi Tuhan. Iya Roh Kudus kan. itu Yang nggak membatasi kan abang jadi yang membatasi. Iya, enggak. Di dalam Yesus juga Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Oh, Roh Kudus turun. Bukan. Di dalam Yesus juga ada Roh Kudus. Roh Kudus turun, iya Roh Kudus juga. Bukan ada 2 roh, tetap satu roh. Gitu. Terus firman itu sudah jadi Yesus. Tapi kan Tuhan berkata, dialah anakku
Kan begitu, berarti masih punya Iya, Tuhan Yesus. makanya nggak bisa dibatasin Tuhan itu. Kalau firmannya jadi Yesus, Bapak juga tetap bisa ngomong melalui Yesus, sama itu connecting. Kan sama-sama berfirman. Yang berfirman siapa sih? Yesusnya apa? Bapaknya sih? Itu sama. Kalau Bapak ngomong, yang diomongin Yesus itu dari Bapak. Yesus yang ngomong itu tetap dari Bapak. Yesus Bapak ngomong sendiri ke Yesus juga itu tetap dari Bapak. Yesus di sungai pada waktu di baptis, terus Bapak di langit ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kan gitu. Itu kan Iya, tapi itu bukan dua orang, itu bukan dua Tuhan itu. Rohnya cuma satu, itu Roh Kudus itu. Roh dari Itu, Bapa, Roh Kudus. fisiknya beda-beda, fisiknya di sungai, di langit, Iya, dan ada fisik burung. kan sudah jadi manusia, fisiknya beda, tapi rohnya satu, namanya Roh Kudus. Rohnya Bapa dengan rohnya Yesus satu, namanya Roh Kudus. Bukan dua roh. Terus gimana ngebaginya? Ada satu di surga, satu lagi dibaptis. Tuhan itu maha hadir. Jangankan di surga, di bumi, di seluruh alam semesta Roh Kudus ada. Nggak bisa jadi dibatasi oleh tempat. Tuhan Katanya 3 pribadi yang tadi, yang dalam bukan 3 roh, 3 bagian, 1 roh. Rohnya itu Roh Kudus, rohnya Bapa Roh Kudus, rohnya Jadi Yesus, kalau Roh Kudus juga. kalau maha hadir di neraka ya bisa ya. Seluruh alam semesta dia hadir karena dia pun yang Ya, ciptakan berarti neraka. Tuhanmu hadir di neraka. Iya, yang ciptain neraka dia kok. Ya berarti Udah ya, tapi start dulu ya. tapi neraka kan kekal, kan nggak bisa keluar lagi kalau kekal. Iya, bagi Tuhan itu neraka itu cuma tontonan aja, bukan jadi bisa dirasa-rasain sakit. Enggak. Bang Luga ngatur-ngatur Tuhan sih gimana? Oke, istirahat dulu ya. Saya sambung lagi deh. Aduh, baru aja mau relax nih dengar Bang Luga. Jadi stres lagi deh, kalau Bang Luga pergi. Makin lama saya makin ngomong dengan Luga, tambah nggak pinter, tambah ikut koprak. Jadi saya nggak bisa sebutkan ciri-ciri atau apa ya, ya. Apakah ini orang yang cacat logika atau memang gagal produksi?